Husna, kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ila hadiriyah wa ala kulli niyatin sholihah barakatil Fatihah. Nah, anak, untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat semuanya ya? Sudah sarapan tadi berangkat? Sudah ganti baju yang rapi? Mandi dulu tadi ya? Dikasih uang saku sama orang tuanya? Anak, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu kehadiran anak-anak. Tolong tangannya diangkat dengan bilang hadiroh. Aisyah, Alia, Asyifa, Sherin, Fatia, Jihan, Kaila. Mana anaknya? Tidak masuk. Kenapa? Sakit. Baik, kita doakan dia lekas sembuh. Labibah, Latifah, Livi, Maharani, mana? Oh iya, nah, Mutiara, Naila, Nuril, Sabela, Siti, Syailanita. Ada yang belum saya panggil? Oh iya, ini anak baru ya, Syafaati namanya. Anak-anak, alhamdulillah hari ini hanya satu di antara kita yang tidak bisa hadir karena sakit. Mudah-mudahan dia lekas sembuh. Anak-anak, untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya, adakah yang tahu apakah itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang indah. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna itu anak-anak? 99. Ada 99 nama indah yang dimiliki oleh Allah. Ini berbeda dengan sifat Allah. Kalau sifat wajib ada 20, sifat mustahil Allah ada 20, ada sifat jaiz Allah jumlahnya 1. Lah yang kita bahas hari ini bukan sifat-sifatnya, tapi nama indahnya. Oke, anak-anak, karena jumlahnya sangat banyak 99, dalam pertemuan ini tidak akan selesai kalau kita bahas semua. Maka kita bahas 4 saja, ya. 4 saja. Yang pertama, Allah punya sifat Ar-Rahman. Artinya Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Semua makhluk di dunia ini akan dikasih oleh Allah berupa rizki. Rizki ini sudah ditentukan oleh Allah mulai orang itu lahir sampai dia nanti mati. Rizkinya sudah ditulis dalam garis takdirnya, ini sudah tertulis. Jadi kamu nggak perlu merasa khawatir nanti sampai kelaparan, tak dapat makan minum. Kenapa? Karena rizkimu sudah ditanggung oleh Allah yang Maha Pengasih dengan sifatnya Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, Allah punya sifat Al-Malik. Artinya Allah yang Maha merajai atau memerintah seluruh alam semesta ini. Mesti ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, alam semesta ini akan hancur. Di mana planet-planet berputar
mengelilingi bumi sesuai dengan peredaran dan jalur yang sudah diatur oleh Allah. Kamu nggak usah khawatir, Pak. Nanti kalau ada bulan jatuh ke bumi bagaimana, Pak? Nanti bagaimana bumi kita kalau tabrakan dengan Mars, Pak? Kamu nggak usah khawatir. Ada yang merajai, ada yang mengatur, yaitu Allah dengan sifatnya Al-Malik. Oke, kita lanjutkan. Sifat yang ketiga adalah Al-Qudus. Artinya Allah Maha Suci. Jadi di dunia ini sudah ada pasangan. Setiap ada benda yang bersih, maka di situ pula ada benda yang pasangan. Anak-anak, kalau ada siang pasti ada malam. Kalau ada laki-laki pasti ada perempuan. Nah, ini Al-Qudus. Ini Allah Maha Suci, artinya jauh dari sifat-sifat kotor, baik itu ucapan, perbuatan, atau pikiran, semuanya suci. Maka kita sebagai hambanya banyak-banyak berusaha untuk mensucikan diri agar kita dekat dengan Allah. Allah Maha Suci, tidak mungkin didekati oleh makhluk-makhluknya yang masih banyak bohong membuat kotor, banyak menggunjing orang membuat kotor, banyak membicarakan kejelekan orang membuat kotor. Lingkungan juga begitu, ya. Kalau kita sholat, badan, pakaian, dan tempat kita sholat harus suci dan bersih karena Allah Maha Suci. Yang terakhir, yang keempat adalah sifat As-Salam. Artinya Allah Maha memberi kesejahteraan. Jadi jangan khawatir kalian hidupnya menemui bahaya, karena Allah itu Maha menjaga keselamatan. Dengan sifat As-Salam kita berinteraksi dengan teman-teman kita, anak, tetangga kita, saudara-saudara kita, tentunya dengan menebarkan salam. Ketemu teman kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan ketemu teman misu-misu, kamu panggil dengan nama yang kurang baik, temannya dipanggil dengan nama-nama hewan. Ini akan membuat pertengkaran, tidak sesuai dengan sifat As-Salam. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kalian saya bagi menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan tugas. Yang pertama, 4 orang di sana. 1, 2, 3, 4. Ada Fatia di depan sendiri. Boleh ambil lembarannya untuk dikerjakan. Nah, silakan diambil. Nah, kelompok kedua 4 orang. 1, 2, 3, 4. Asifah, boleh diambil lembarannya untuk dikerjakan. Nah, selanjutnya 1, 2, 3, 4. Silakan diambil ke depan. Oke. Kelompok yang terakhir ada di sana. Alia, boleh diambil kertasnya untuk dikerjakan bersama. Nah, duduk berhadapan dengan temannya. Nah, coba kalian tuliskan masing-masing di kelompok. Yang pertama sifat Ar-Rahman, yang kedua sifat Al-Malik, yang ketiga sifat Al-Qudus, dan yang keempat sifat As-Salam.
Nah, diskusikan dengan baik dengan temanmu, tulislah dengan rapi. Nanti kita presentasikan satu persatu. Nah, ada yang menulis. Bagus, bentuknya. Oke, anak sudah selesai semuanya? Sudah ya. Kalau sudah, kita mulai untuk presentasi ke depan. Satu persatu kita awali dari kelompoknya Fatia. Silakan bawa ke depan. Oke. Di situ. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini ada sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah Maha Pengasih. Contoh pengalaman sifat Ar-Rahman dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kita berbagi makanan dengan teman. 2. Memberi teman kepada orang dan orang lain. 3. Menyayangi fakir miskin dan yatim piatu. Bila ada pertanyaan bisa didiskusikan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya untuk kelompok 1. Dilanjutkan untuk kelompok 2. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan Asmaul Husna Al-Malik. Sifat Al-Malik artinya Allah Maha Raja atau pemerintah seluruh alam. Contoh pengalaman Al-Malik dalam sehari-hari adalah 1. Mampu menguasai hawa nafsu. 2. Dan tidak berperilaku sembunyi. Sekian, apabila ada pertanyaan yang ditanyakan dapat kita diskusikan nanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Dilanjutkan kelompok 3. Silakan. Siti dan teman-teman. Oke ya.
kasih. Jika ada yang ditanyakan kita diskusikan nanti. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya. Dilanjutkan yang terakhir kelompok 4. Silakan maju. Alia bersama teman-teman. Oke, silakan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya untuk kelompok 4. Oke, anak-anak, barusan kalian sudah mempresentasikan satu persatu dari 4 sifat atau 4 nama dari Asmaul Husna yang 99. Kita ambil 4. Yang pertama Ar-Rahman. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya seputar sifat Ar-Rahman. Silakan diangkat tangannya. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, maka langsung saya berikan kesimpulan bahwa Allah itu maha pengasih, baik itu orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, semuanya akan dikasih rezeki oleh Allah. Tidak ada yang tidak dikasih rezeki. Bahkan anak-anak, kalau kalian tahu ada ulat yang di dalam batang pohon, jadi wong Jawa itu wol-wolan, itu enggak kemana-mana, tapi dia itu tetap hidup. Berarti Allah memberi makan ulat itu walaupun dia tidak bergerak kemana-mana atau keluar dari pohon, ya kan? Maka kalian jangan pernah khawatir keluar, kelaparan, nggak ada yang dimakan, jangan ya. Allah sudah menjamin semuanya dengan sifatnya Ar-Rahman. Kalian akan diberikan rezeki, baik pakaian, makanan, tempat tinggal atau yang lain. Maka untuk meniru sifat ini berbelas kasihanlah dengan teman-teman. Kalau kalian kebetulan ada makanan, ketemu teman yang nggak bawa makanan, dikasih. Kamu bawa uang saku, kamu jajan. Ada teman yang nggak jajan, kamu bagi. Walaupun tidak banyak, tapi kamu sudah bisa meniru sifat Ar-Rahman. Kita lanjutkan sifat yang kedua, sifat Al-Malik. Allah Maha merajai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas semuanya, maka cukup saya simpulkan, Allah menjadi raja di atas raja. Jadi kerajaan di dunia ini banyak, ya. Tentunya raja itu berkuasa, tapi kekuasaan seorang raja itu terbatas oleh waktu dan tempat. Namanya dulu ada Raja Majapahit, namanya Hayam Wuruk. Dia itu berkuasa untuk mengatur kerajaannya. Dan dia berkuasa selama kurun waktu sekitar 5 tahunan.
Tapi lepas dari itu, di tahun ke-6, 7, 8 selanjutnya dia sudah tidak berkuasa. Kemudian kerajaan ini yang bisa dia atur ya cuma kerajaan Majapahit saja. Dia nggak bisa ngatur kerajaan lain, Singosari, Gelang-Gelang atau kerajaan Sriwijaya. Dia nggak bisa. Manusia bisa jadi raja, bisa, tapi kekuasaannya terbatas. Yang raja di atas raja itu adalah Allah. Bahkan Allah inilah yang mengatur para raja di bumi, diatur semuanya. Antara siang dan malam dibuat sama 12 jam. Kamu bisa bayangkan seandainya Allah tidak mengatur, tidak merajai alam ini ya anak, bisa jadi 24 jam malam toh, nggak ada siangnya. Maka bumi ini lama-lama akan membeku, tidak ada kehidupan. Atau karena nggak ada yang ngatur, dunia ini malah siang toh, nggak ada malam, maka dijamin bumi ini akan kering, tidak ada air, tidak ada tumbuh, semuanya akan mati. Kamu nggak usah khawatir hal-hal seperti itu. Ada Allah yang maha merajai dan mengatur semua yang ada di dalam. Selanjutnya ada sifat Al-Quddus. Allah maha suci. Ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah jelas ya? Maka langsung saya simpulkan. Dengan Allah yang maha suci, maka apapun yang tidak suci tidak akan bisa mendekat kepada Allah. Allah sudah menyediakan surga dan neraka. Surga tempat yang suci, hanya bisa dimasuki orang-orang yang suci. Maka mulai sekarang belajarlah untuk terus menyucikan diri. Banyak baca istighfar, dosa-dosanya diampuni, hatinya mulutnya jangan dipakai berkata-kata yang kotor. Pakailah untuk membaca Al-Quran, membaca sholawat, maka mulut kita akan suci. Kalau pikiran, mulut, dan perbuatan kita sudah suci, maka kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa masuk surganya Allah. Oke, yang terakhir sifat as-salam, artinya Allah maha memberi kesejahteraan atau menyelamatkan anak-anak di dunia ini. Garis takdir ketentuan dari setiap orang itu sudah ditulis oleh Allah. Ada orang yang hidupnya celaka, ada yang hidupnya bahagia. Tapi tidak satu pun di antara kita yang ingin hidupnya itu celaka. Bagaimana caranya agar kita hidup bahagia, tidak celaka, selamat? Maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad. Dengan mengikuti semua ajaran Nabi Muhammad, dijamin hidup kita akan selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau ada ceritanya orang-orang yang celaka sampai dia dimasukkan ke neraka, itu karena orang ini tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka dengan sifat as-salam ini anak-anak, kalian bertindaklah sesuatu yang membawa keselamatan baik dirimu sendiri atau orang lain. Jangan pernah menaruh permen karet di tempat duduk temanmu. Arek kelet bokongnya baru berdiri kotor semua. Ini tidak menyelamatkan. Buktinya apa? Ketika anak ini tahu kamu yang naruh, maka dia
keselamatan. Jangan membuat jebakan-jebakan untuk teman-temanmu, ya kan? Bisa jadi kamu menggali lubang itu yang masuk justru dirimu sendiri. Kalau kamu berlaku seperti itu berarti tidak meniru sifat salam. Buatlah lingkungan kita nyaman, buatlah lingkungan kita itu kondusif, kamu bisa hidup bahagia bersama teman-teman, bersama saudara-saudara. Oke, adalah untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Untuk selanjutnya kalian nanti di rumah bisa mencari materi-materi, ya? Materi-materi yang berhubungan dengan sifat Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, dan As-Salam. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Dari saya akan saya tutup. Sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa manfaat dan menjadikan kita orang-orang yang lebih baik di masa yang akan datang dengan mengamalkan Asmaul Husna ila hadinya wa ala kulli niyatin sholihah barokatil Fatihah. Oke, anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bahas Asmaul Husna yang lain. Untuk hari ini cukup 4 saja. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.